Nah, sebagaimana tadi disampaikan Pak Direktur, ketika pada saat kelulusan ya belangko ijazah belum bisa diterima oleh siswa, maka sekolah dapat menerbitkan surat keterangan lulus. Ya. Dan surat keterangan lulus ini hanya diberikan bukan pengganti ijazah, tetapi pendamping ijazah atau surat keterangan lulus ini hanya dipergunakan sementara untuk memenuhi kebutuhan lulusan yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau ingin bekerja ya atau melamar ke lembaga pemerintah seperti itu. Nah, kelulusan peserta didik ini ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Ya, jadi tidak ada lagi model seperti dulu ya kelulusan peserta didik ditentukan oleh ujian nasional. Ya, sekarang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Kemudian persyaratan kelulusan ini menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibutuhkan dengan raport, kemudian memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan mengikuti ujian sekolah ya dalam bentuk apapun ya sebagaimana dicantumkan pada SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021. Ya, ini. Nah, ini contoh layout dari surat keterangan lulus ya. Dan ini harus mencantumkan kop ya, kop sekolah. Kemudian dicetak pada kertas ukuran F4. Ya, kenapa F4? Karena kalau A4 ini nggak muat. Ya, ini sangat panjang. Kemudian juga mencantumkan nilai ujian sekolah yang akan tercantum pada halaman belakang ijazah. Ya, ini juga harus berhati-hati. Ya, dan mungkin enaknya dari surat keterangan lulus ini boleh dicetak, jadi tidak harus ditulis tangan. Jadi barangkali kalau sudah ada database-nya, ini bisa langsung dicetak di sini. Dan juga harus diperhatikan, jangan sampai antara surat keterangan lulus dengan halaman belakang ijazah ini nilainya beda. Nah, itu juga harus berhati-hati. Dan dilengkapi pas foto, diterbitkan secepatnya pada 3 Juni 2022 atau hari ini ya, sesuai tanggal kelulusan SMK. Ditandatangani oleh kepala sekolah dan distempel sekolah. Ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya sebelum-sebelumnya siswa sudah meminta surat keterangan lulus. Nah, ini yang nanti dikhawatirkan akan terjadi kecacatan hukum. Karena pada Persesjen ini sudah tercantum bahwa tanggal kelulusan SMK adalah 3 Juni. Jadi kalau misalnya diterbitkan surat keterangan lulus sebelum tanggal 3 Juni, maka secara hukum itu tidak sah. Karena tidak memiliki dukungan dari peraturan perundangan yang berlaku. Nah, terus bagaimana kalau kemarin sudah sempat menerbitkan? Nah, ini sebaiknya bisa diganti dengan ya. Jadi bukan kalau surat keterangan lulus itu ya lulus gitu ya, sesuai dengan tanggal kelulusan. Ya paling cepat itu sesuai dengan tanggal kelulusan. Jadi kalau diterbitkan sebelum tanggal kelulusan ya harusnya tertulis surat keterangan ketuntasan belajar seperti itu. Nah, ini untuk surat keterangan lulus. Nah, ini silahkan nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Mulai dari nama sekolah, NPSN, kabupaten kota, nama provinsi, dan seterusnya. Ya, ini karena sifatnya
hanya melengkapi belangko ijazah, ya jadi ini boleh misalnya dicetak atau dituliskan dengan format-format yang mungkin lebih estetik atau juga lebih fungsional. Misalnya fontnya ukuran berapa, itu memang tidak diatur. Ya silahkan nanti dari satuan pendidikan yang mengatur sendiri. Ya mengatur sendiri besar hurufnya dan seterusnya. Sehingga nantinya surat keterangan lulus ini juga dari sisi keterbacaan juga baik seperti itu. Ya ini sama ya. Untuk nilai ujian sekolah juga ditulis dengan skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma.